Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fadia. Apa kabar anak-anak Bu Guru kelas 5? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, seperti biasa hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 Bab 5 tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak, walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan tidak bosan. Karena belajar dari rumah insya Allah lebih mudah. Oh ya anak-anak, kemarin minggu yang lalu Ibu memberikan tugas ya. Bagi yang mengirimkan tugas tercepat, Ibu akan memberikan hadiah sebagai apresiasi Ibu kepada kalian. Nah, anak-anak, nanti bagi pemenang nanti ada di running text di bawah ini ya. Kalian akan melihat siapa saja ya pemenangnya. Ada 7 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Di mana lihatnya Bu Guru? Kalian dapat melihatnya di running text video pembelajaran hari ini. Dan hadiahnya bisa kalian ambil pada hari Jumat tanggal 5 Februari jam 10 pagi. Ingat ya, hadiah dapat diambil pada hari Jumat tanggal 5 Februari jam 10 pagi dengan Bu Fadia ya. Selamat bagi para pemenang. Yes. Bagi yang belum mendapatkan hadiah, jangan putus asa, jangan kecewa karena nanti Bu Fadia akan memberikan kuis-kuis untuk berikutnya. Baiklah anak-anak Bu Guru yang saleh dan salihah, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan apapun kita berdoa. Yuk angkat tangannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya, anak-anak persiapkan buku paket SKI kalian dan alat tulis. Dan untuk selanjutnya Bu Fadia akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir yaitu mengerjakan tugas sesuai arahan dari Bu Guru. Terlebih yang paling penting adalah kalian saksikan video Bu Fadia dari awal sampai akhir. Karena tugasnya ada di akhir video pembelajaran hari ini. Adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak melihat video pembelajaran atau menyimak video pembelajaran Bu Guru, kalian dapat mengamalkan contoh nilai-nilai kesolehan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh positif dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, menceritakan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Oke sayang, sudah siap ya mendengarkan cerita tentang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq? Sudah siap? Are you ready? Yes, I am ready. Oke. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam dibantu oleh para sahabat. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak pasti penasaran ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Muslim harus pintar dan soleh. Orang Islam bekerja keras, berusaha, serta hidup sederhana dan senang bersedekah. Abu Bakar sahabat yang soleh dan dermawan. Hidupnya untuk perjuangan Islam. Abu Bakar mengajak umat Islam membayar zakat. Baiklah anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, sebelum itu Ibu akan bercerita tentang
pengenalan pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Sudah siap ya? Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Quhafa. Beliau lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq merupakan nama tambahan dari Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq berarti dipercaya. Abu Bakar adalah sahabat yang selalu percaya risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau selalu percaya. Abu Bakar As-Siddiq selalu mendampingi Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam. Beliau juga sangat memperjuangkan agama Islam. Istri Abu Bakar bernama Ummu Rauman. Beliau wanita soleha dan menjadi tokoh di masyarakat. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai beberapa anak, di antaranya Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang cerdas dan Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah seorang yang cerdas. Beliau pandai dalam ilmu nasab. Beliau selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah serta berakhlak mulia. Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang yang sukses. Beliau memerdekakan budak dengan uangnya sendiri. Adapun budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah. Selanjutnya anak-anak Bu Guru, apa ya keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq? Para sahabat Rasulullah SAW memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq dibanding sahabat lainnya? Anak-anak penasaran? Baik, dengarkan ya cerita dari Bu Guru. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat akrab Rasulullah SAW sejak kecil. Beliau adalah sahabat yang pertama yang mempercayai risalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki. Ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakarlah yang menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Itulah anak-anak yang menunjukkan bahwa beliau adalah sahabat yang istimewa. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam membela Islam. Jadi anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau sangat gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Harta benda, jiwa, dan raganya untuk Islam. Beliau berjuang penuh semangat dan pantang menyerah. Tugas Abu Bakar As-Siddiq akan bertambah ketika menjadi khalifah. Beliau harus memerangi orang-orang Islam yang murtad dari agama Islam. Untuk itu, beliau mengirim 11 pasukan menuju 11 daerah. Salah satunya pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Jadi anak-anak, kita harus meneladani Abu Bakar As-Siddiq karena beliau sangat semangat dan tidak menyerah untuk berjuang agama Islam. Abu Bakar bersama pasukan muslim memerangi nabi palsu seperti Musailama Al-Kadzab. Jadi Musailama Al-Kadzab ini anak-anak adalah seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, tetapi dia adalah nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq tegas terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diserukan untuk menghimpun atau menyusun ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya anak-anak, ayat Al-Quran masih terpisah-pisah. Kenapa ayat Al-Quran harus dikumpulkan? Kenapa yuk? Karena pada saat itu para penghafal Al-Quran gugur pada saat perang Uhud. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Fadi akan bercerita bagaimana keberanian
Abu Bakar As-Siddiq. Saksikan cerita dari Bu Guru. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di halaman Ka'bah, tiba-tiba anak-anak Uqbah bin Abi Mu'id mengikat dan mencekik leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kain. Kejadian itu sangat cepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merintih kesakitan. Kejadian itu disaksikan oleh para sahabat dan orang Quraisy yang ada di tempat kejadian. Beruntung anak-anak Abu Bakar lewat di tempat kejadian dan secara cepat pula Abu Bakar lari dan mendorong Uqbah bin Abi Mu'id untuk menyelamatkan Rasulullah. Jadi anak-anak, itulah keberanian Abu Bakar As-Siddiq. Saking Abu Bakar sangat cinta kepada Rasulullah dan merupakan sahabatnya yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari cekikan Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi anak-anak, kalau kita melihat kemungkaran, kita harus berani membela agama kita, agama Islam. Dan anak-anak, ketika itu Abu Bakar dengan semangatnya dia menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak Bu Guru yang soleh dan solihah, kita akan membahas atau Bu Fadia akan bercerita tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit selama 15 hari. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, anak-anak, Abu Bakar meninggal usianya sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 63 tahun. Karena Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling dekat, maka Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang dibangunkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai sudah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada hari ini Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 571 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq seorang yang jujur, dermawan, dan selalu memperjuangkan agama Islam. Yang keempat, Musailamah Al-Kadzab adalah seorang yang mengaku sebagai nabi. Yang kelima, Bilal bin Rabah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam, beberapa usaha Abu Bakar As-Siddiq dalam bidang pemerintahannya sebagai berikut. 1. Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, menetapkan pembagian harta rampasan perang. Dan yang ketujuh, Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi pada usia 63 tahun. Apa sih maknanya atau hikmahnya setelah kalian menyaksikan cerita dari Bu Guru? Kalian harus menjadi orang yang jujur, dermawan, dan selalu menegakkan agama Islam. Nah, anak-anak, sudah biasa ya, kalau sudah Ibu memberikan materi, pasti Ibu Fadia akan memberikan tugas evaluasi. Kalian tulis tugas evaluasi kalian di buku tulis SKI. Ibu Fadia tidak banyak-banyak mengirimkan tugas atau soal, hanya 5 saja. Yang pertama yaitu sebutkan tahun kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, siapakah khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga, tuliskan usaha Abu Bakar As-Siddiq dalam bidang pemerintahan.
Yang keempat, sebutkan 3 alat terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir, pada usia berapakah Abu Bakar As-Siddiq wafat? Nah, nanti tugas kalian foto dan kirimkan melalui WA Bu Fadia. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah, kita selesai sudah pelajaran hari ini bab 5 tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi anak-anak, kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan kalian dengan mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai ketemu dengan video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.